Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan Tuhan dunia yang terus memberkati kehidupan kita, panjang malam yang telah kita lewati, dan kini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Suci Kudus, karena di mana Tuhan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, panjang malam yang telah kami lewati, dan kini Tuhan telah membangunkan kami di pagi yang indah, di hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan untuk kami berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak melandasinya lewat membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca, dengar, serta renungkan sebentar, itu mampu kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan kami. Hamba yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu boleh berkata-kata hanya sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, dan kita baca pada ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Firman Tuhan berbunyi begini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu, mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan ini yang sesuai dengan renungan harian keluarga di edisi Selasa 24 Mei 2022 yang diberikan judul Kristus Bangkit. Pada suasana kebangkitan, kita bisa menyaksikan bahwa murid Yesus memberi respon atas peristiwa itu. Dan tidak disangka murid-murid itu bisa menyaksikan kebangkitan Yesus. Pada saat itu yang dilihat mereka adalah Kristus yang menderita dan mati bahkan dikuburkan. Namun di antara para murid, sebagian besar tidak menyadari bahwa peristiwa kematian Yesus di kayu salib itu belum selesai karyanya. Mereka bahkan seringkali melupakan apa yang pernah Yesus ajarkan dan katakan. Janganlah engkau khawatir akan hari esok. Dalam fakta kehidupan, seringkali mereka mengalami kekhawatiran.
seolah-olah mereka tidak mendengar atau memahami apa yang sudah diajarkan. Ini terjadi sebenarnya bukan karena murid-murid tidak tahu, melainkan karena murid-murid berada dalam ketidakpercayaan. Kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, putus asa, kedukaan, seperti yang dialami para murid-murid sangatlah wajar. Karena Yesus yang adalah guru sekaligus pemimpin mereka telah disalib, mati dan dikuburkan. Namun satu hal yang murid-murid lupakan bahwa dia bangkit sebagaimana perkataan yang selama ini dia sampaikan bahwa sesudah kematian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebuah kisah yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 24 ini adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Di tengah keputusasaan mereka dalam perjalanan, Yesus hadir, tetapi karena kekhawatiran, ketakutan yang menyelimuti pikiran mereka, mengakibatkan tidak ada satupun dari murid-murid yang menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Sebagai keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu pemahaman yang berarti bagi semua orang di dunia ini, bahwa janganlah kita terlambat untuk percaya kepada Yesus, karena Ia adalah juru selamat manusia, bahkan dunia. Janganlah hanya mencari bukti nyata untuk percaya kepadanya, melainkan usahakanlah di relung hati yang paling dalam supaya bertumbuh iman dan menjadikan firman sebagai dasar yang kuat dalam hidup beriman. Penderitaan Yesus merupakan proses untuk mendapatkan kemuliaannya melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, untuk mempersiapkan tempat bagi kita umat manusia. Karena itu, teguhkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu, jangan pernah ragu tentang kuasanya, melainkan teruslah berharap penuh kepada Yesus sebagai Sang Pemilik kehidupan, dan nyatakanlah itu melalui pujian, sembah kepada Dia. Sebab hanya oleh kasih karunia-Nya kita hidup aman, damai di dunia, bahkan di kehidupan kekal nanti. Amin firman Tuhan. Mari kita setuju dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih karena pada saat ini kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang sudah kami baca, dengar, serta renungkan tadi, itu mampu kami lakukan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, untuk selalu dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa, syukur, serta sembahyang kami, yang kami bawa hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin.